Halo Minna, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar kalian melihat notifikasi mengenai video terbaru dari channel Anime di TV. Sebelumnya Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full prediksi. Pembahasan anime tentang seri Tokyo Revengers ini tidak sepenuhnya benar. Tetapi pembahasan dan teori anime di TV tentang seri Tokyo Revengers berasal dari sumber yang sudah Anime di TV cantumkan pada deskripsi. So, bagi kalian yang memiliki pendapat lain, silakan isi pada kolom komentar ya. Kita akan berdiskusi bersama-sama. Oke, kita masuk aja langsung ke pembahasannya guys. Let's go. Pada chapter 231 kemarin, para penggemar kembali melihat kemampuan Takemichi untuk melihat masa depan. Meskipun hanya sepintas, tetapi penglihatan tersebut sangat jelas, yaitu melihat Teranoso tumbang dan terluka parah pada wajahnya. Dan selain itu, Takemichi juga melihat bahwa Teranoso sudah meninggal. Tentu saja hal tersebut mengejutkan kita semua. Melihat bahwa Teranoso memiliki kekuatan monster yang mencintai kekerasan, meninggal dengan mudah pada pertarungan tiga dewa ini. Kita masih belum mengetahui penyebab dari kematian Teranoso tersebut. Tetapi bisa dipastikan bahwa Teranoso meninggal setelah bertarung dengan seseorang. Dilihat dari luka pada wajahnya, banyak penggemar yang berspekulasi bahwa pelaku yang menyebabkan Sot meninggal adalah Maiki. Yang mana karena sosok orang terakhir yang masih bertahan dalam pertempuran tiga dewa ini adalah Maiki, Takemichi, dan Teranoso sendiri. Sebelumnya Anime di TV sudah membahas cerita ini pada konten prediksi. Teranoso dijebak dalam insiden pembunuhan Raken, sehingga banyak sosok karakter yang dibuat membenci Teranoso ini. Contohnya seperti Eksekutif Brahman dan Maiki. Sot sendiri tidak mengetahui kenapa anggotanya membunuh Draken. Tetapi bisa dipastikan hal tersebut atas perintah atau bujukan dari orang lain yang masih belum kita ketahui. Untuk lebih jelasnya kalian bisa tonton video prediksi teori anime di TV sebelumnya. Karena pembahasannya juga tidak kalah seru yang dapat memberikan kita gambaran mengenai cerita lanjutan dari Tokyo Revengers ini. Ada beberapa hal yang mungkin akan terjadi pada chapter selanjutnya mengenai pertarungan besar tiga dewa ini. Berikut akan Anime di TV bahas. Yang pertama adalah pertarungan Teranoso dan Maiki. Kita sudah mengetahui kemampuan Teranoso. Teranoso memiliki kemampuan Dark Impulsif yang sama seperti Maiki. Hal tersebut karena Teranoso mencintai kekerasan. Sedangkan Maiki juga memiliki kemampuan Dark Impulsif yang mungkin kemampuan Maiki tersebut bisa digolongkan sempurna. Karena Maiki sebentar lagi akan kehilangan sadarnya. Pertarungan tersebut mungkin berlangsung cukup lama. Melihat kemampuan mereka berdua sama-sama tidak bisa diremehkan. Teranoso akan berhasil memukul Maiki. Tetapi kekuatan stamina Maiki membuat Teranoso sendiri kelelahan untuk bertarung. Sehingga Maiki dengan mudah dapat menghajar Teranoso nantinya. Mungkin kalian bertanya, Min, siapa pemenang pertarungan antara Teranoso dan Maiki? Jawabannya adalah Maiki. Mengapa Maiki? Karena seperti yang kalian lihat di kekuatan Vision Takemichi, bahwa Teranoso akan mati nantinya. Penyebab kematian Teranoso tersebut tentu saja akibat ulah Maiki. Sebelumnya Maiki memanggil nama Draken, bahwa hatinya saat ini sedang kosong. Yang artinya, di sini bisa diartikan bahwa Maiki sekarang sudah tidak peduli dengan siapapun. Maiki mengeluarkan amarahnya terhadap Teranoso, karena Maiki dan yang lain mengira bahwa Teranoso merupakan penyebab dari kematian Raken. Lalu teori yang kedua adalah, Takemichi tidak akan tinggal diam melihat masa depan yang akan terjadi tersebut. Sebelumnya Anime di TV juga sudah membahas mengenai tingkatan kemampuan supranatural tersebut. Bisa dibilang bahwa Takemichi merupakan pemilik kemampuan Dark Impulsif tingkat tertinggi. Mengapa demikian? Ya sudah jelas bahwa Takemichi dapat melihat lintasan waktu masa depan sepintas.
Kemampuan Takemichi tersebut dapat menghentikan kematian seseorang atau bahkan membunuh seseorang. Untuk lebih jelasnya silakan ditonton prediksi sebelumnya ya. Mungkin pada chapter selanjutnya, sosok Takemichi ini akan lebih sering diperlihatkan. Takemichi akan melakukan analisa mengenai hal yang akan terjadi selanjutnya. Dengan kematian Terano ini, tentu saja merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi Takemichi dan geng Brahman. Karena salah satu sosok geng terkuat sudah bisa dipastikan akan bubar. Tetapi apabila hal tersebut memang terjadi, Takemichi akan kembali melihat Mikey yang tidak memiliki perasaan. Maka dari itu, tentu saja pada chapter selanjutnya, Takemichi akan mencoba untuk menghentikan Mikey yang akan membunuh Tyrannosaurus ini. Tetapi, apakah Takemichi dapat menghentikan Mikey melakukan hal tersebut? Melihat Mikey yang sekarang tidak sama dengan Mikey yang dulu. Mikey yang sekarang mungkin tidak akan ragu-ragu untuk membunuh Takemichi apabila Takemichi terlibat dalam pertarungan antara Mikey dan Tyrannosaurus ini. Ketika Tyrannosaurus tidak berdaya, Takemichi akan berteriak dan mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Anggota dari Rokuhara Tandai tersebut sebenarnya tidak berencana untuk membunuh Draken. Tetapi anggota dari Rokuhara Tandai tersebut berencana untuk membunuh Takemichi. Draken berkorban untuk menyelamatkan Takemichi. Draken sangat peduli dengan sahabat atau teman-temannya di Toman, termaksud Mikey. Takemichi juga akan mengatakan pesan terakhir Draken terhadap Mikey, yaitu beritahu Mikey untuk tidak membuat masalah lagi. Setidaknya di sini Mikey akan mencoba menghajar Takemichi karena bacot no jutsunya membuat Dark Impulsive Mikey menghilang. Tapi hal tersebut mungkin akan berhasil membuat Mikey untuk tidak membunuh Tyrannosaurus. Lalu untuk teori yang ketiga adalah semua orang atau eksekutif dari geng Brahman, Rokuhara Tandai, dan Kanto Manji Geng akan terkejut mendengar hal yang dikatakan oleh Takemichi. Mereka mulai tersadar bahwa pertarungan besar tiga dewa tersebut merupakan pertarungan yang bertujuan untuk mengetahui sosok terkuat di antara ketiga geng tersebut. Dari sini Tyrannosaurus dan Kaoragi Senju dibuat tersadar oleh Takemichi dan mengetahui bahwa sosok Takemichi ini memang benar-benar mirip seperti Shinichiro Sano, di mana sosok Takemichi sebenarnya ingin menyatukan ketiga geng tersebut. Teori yang keempat adalah ketika Mikey sudah berhasil mengalahkan Tyrannosaurus, Mikey pun akhirnya akan kelelahan dalam pertarungan besar ini. Tinggal masih ada satu sosok yang masih berdiri dengan kuat. Dia adalah Takemichi. Bisa diartikan di sini bahwa Takemichi merupakan orang terkuat dalam perang besar tiga dewa ini. Karena yang bisa bertahan sampai akhir di sini adalah Takemichi. Maka dari itu, Takemichi akan dinobatkan sebagai pemimpin geng oleh eksekutif Rokuhara Tandai dan Brahman. Mengapa demikian? Pertama, karena Tyrannosaurus memiliki hutang nyawa terhadap Takemichi. Mungkin karena hal yang sudah dilakukan Takemichi untuk menghentikan kematian Tyrannosaurus tersebut. Tyrannosaurus sendiri juga akan berjanji untuk melindungi dan mengikuti Takemichi. Sama seperti Kawaragi Senju. Sebelumnya Senju juga sudah berjanji untuk melindungi Takemichi. Dua sosok terkuat tersebut pastinya akan bekerja sama untuk melindungi dan mengikuti Takemichi. Takemichi akan menyatukan geng Rokuhara Tandai dan Brahman dan menjadi pemimpin dari kedua geng tersebut. Sama seperti cerita Shinichiro Sano sewaktu menyatukan Benkei dan Wakasa. Kemudian apa yang terjadi dengan Mikey? Mikey mungkin akan pergi ke markasnya dan menenangkan diri sejenak untuk berduka mengenai kematian Draken. Selanjutnya yaitu teori yang kelima. Teori yang kelima di sini adalah ketika pertarungan tiga dewa sudah berakhir dan Takemichi berhasil menghentikan Mikey, mungkin hal tersebut bisa dikatakan bahwa Takemichi akan kembali bersahabat dengan Mikey dan mungkin Takemichi akan kembali ke masa depan dengan tenang. Apakah cerita seri Tokyo Revengers ini akan berakhir seperti itu? Lalu, bagaimana jika Takemichi menjadi pemimpin dari geng Rokuhara Tandai dan Brahman, dan sebagian eksekutif Rokuhara Tandai bergabung dengan Mikey?
Mungkin di masa depan akan ada pertarungan dua geng besar, yaitu geng yang dibentuk oleh Takemichi. Ya, mungkin nama gengnya Tatsuya Ken dan geng yang dibentuk oleh Mikey yang bernama Bonten. Tentu saja cerita tersebut akan membuat kita terpesona mengenai pertarungan dua geng besar tersebut. Dan mungkin pemenang dari pertarungan tersebut adalah Takemichi, yang dimana kemudian akan kembali menyatukan geng tersebut. Mungkin kalian juga akan bertanya, terus Min, bagaimana dengan Raken, mantan eksekutif Toman, dan Black Dragon? Sampai saat ini mereka semua belum diperlihatkan. Akan ada beberapa momen sepintas yang memperlihatkan mereka bahagia. Takemichi sebelumnya sudah mengatakan bahwa Takemichi tidak ingin mengganggu mereka, karena mereka sudah memiliki kesibukan masing-masing. Tetapi bagaimana jika mereka sendiri yang menginginkan untuk mengikuti Takemichi? Tentu saja geng yang akan dibentuk oleh Takemichi akan semakin besar dan membuat Mikey kena mental. Hehehe. Jadi seperti itu ya Mina, pembahasan mengenai prediksi spoiler manga Tokyo Revengers. Pembahasan dan prediksi ini masih belum bisa dipastikan 100% kebenarannya, karena belum ada informasi resmi mengenai Tokyo Revengers chapter selanjutnya. Bagi kalian yang ingin menunggu rilisan dari Tokyo Revengers chapter selanjutnya, silakan ditunggu ya informasi selanjutnya dari channel Anime di TV. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silakan isi pada kolom komentar. Jadi kita bisa berdiskusi bersama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian, agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata gue ucapin terima kasih ya. Bye-bye.